Mhm. Jadi, kita semua ini berperan penting untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif tadi, sehingga membentuk anak-anak yang cerdas, mohon maaf saya muslim ya, Mhm. soleh-solehah Betul. gitu, beretika, beradab, berbudi baik, dan bertoleransi pasti gitu. Indonesia is me, kau dan aku. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dalam podcast kali ini kita bersama-sama menggali inspirasi, membuka wawasan dan mencari makna lebih dalam dari dunia pendidikan. Di tengah masyarakat yang makin beragam, pemirsa, lingkungan pendidikan punya peran yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat belajar membaca, menulis atau berhitung atau mendapatkan ilmu pengetahuan lainnya. Lingkungan pendidikan adalah miniatur kehidupan, tempat anak-anak tumbuh, kemudian juga berinteraksi dan belajar hidup bersama dalam perbedaan. Tapi bagaimana sebenarnya mewujudkan lingkungan pendidikan menjadi ruang yang aman, kemudian juga inklusif dan menghargai keberagaman, serta bagaimana juga menciptakan lingkungan pendidikan yang membutuhkan toleransi atau menumbuhkan toleransi serta memperkuat persatuan sejak dari kelas-kelas kecil hingga ke halaman sekolah maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hari ini kita akan mengupas topik penting ini bersama seorang narasumber istimewa ya. Seorang praktisi pendidikan yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya di dunia pendidikan yang saat ini tepatnya di sebuah perguruan tinggi. Beliau adalah Ibu Sri Wahyuni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Nah, bersama beliau ini kita akan belajar bagaimana pendidikan bisa menjadi jembatan, bukan tembok, dan bagaimana juga perbedaan bisa menjadi kekuatan, bukan penghalang. Baik, Bu Yuni, sebagai praktisi pendidikan, bagaimana sebetulnya peran lingkungan pendidikan dalam bentuk sikap toleransi dan persatuan di tengah keberagaman ini, Bu Yuni? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast RRI dimanapun Anda berada, Tabi pun. Iya pun. Salam kami dari Lampung untuk semua pemirsa podcast RRI dimanapun Anda berada. Mbak Niken, sebelum memulai podcast ini saya boleh kasih salam dulu nggak? Boleh, silahkan. Ini kebenaran tanggal 15 Agustus tahun Ya. 2025, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, merdeka. Merdeka. Maju terus untuk RRI dan kita Terima semua. kasih. Baik, kalau pertanyaannya bagaimana sih peran lingkungan pendidikan dalam membentuk sikap toleransi dan persatuan di tengah keberagaman? Tentu saya akan mengatakan bahwa peran pendidikan itu sangat besar, sangat-sangat besar ya Mbak Niken dan pemirsa semua untuk membentuk sikap toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Kenapa? Karena justru di pendidikan inilah miniatur keberagaman gitu. Terutama di sekolah-sekolah yang inklusif tadi seperti Mbak Iya. Niken bilang gitu. Sekolah-sekolah negeri yang mempersatukan berbagai adat, budaya, agama, bahasa gitu. Itu bercampur menjadi satu gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya itu sekolah itu paling sekolah negeri dan ada 1, 2 sekolah swasta Iya, gitu. Mungkin betul berbeda betul banget betul. dengan hari ini gitu ya, Sekarang ya? ketika banyak sekolah inklusif. Zaman dulu tuh hampir tidak ada sekolah inklusif, Mhm sangat mhm. jarang sekolah Mhm. inklusif. Saya sendiri dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya di negeri semua Iya, gitu ya. Justru dan di situ saya ketemu dengan teman-teman saya seluruh Indonesia gitu ya. Karena kebenaran saya juga pernah sekolah di luar Jawa sampai ke Nusa Tenggara Barat gitu ya, SMA Luar saya biasa. gitu ya. Di situ ketemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, apalagi Iya. ketika kuliah di perguruan tinggi. Saya kebetulan S1-nya di Universitas Gadjah Mada gitu ya. Mhm. Teman-teman saya itu dari seluruh Indonesia bahkan dari seluruh dunia Mbak Iya. gitu ya. Dan disitulah jiwa saya untuk selalu bertoleransi, Mhm. menghargai teman-teman baik itu berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda agama itu nggak ada masalah Mbak Niken gitu. Dan kemudian saya lahir dan besar di sebuah kota kecil Magelang. Mhm. Magelang kalau bilang Magelang pasti ingat Borobudur ya. Iya, betul. Rumah saya itu nggak jauh dari Borobudur dan tidak jauh dari Gunung Merapi. Bahkan kalau Gunung Merapi itu lagi erupsi ya kami sekeluarga itu ngungsi gitu. Mhm. Nah, jadi kebenaran tetangga saya itu
ada yang satu rumah gitu, bapaknya misalnya aliran kepercayaan, anaknya Islam, ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Kristen gitu. Bahkan tetangga saya itu yang rumahnya di samping-samping masjid itu Mhm non-muslim, Mbak, gitu. mhm. Tapi alhamdulillah kami sampai hari ini hidup dengan rukun, dengan damai gitu. Karena dari awal kita sudah biasa dengan perbedaan gitu. Betul. Kita melihat kenapa sih pelangi itu indah? Mhm. Karena ada merah, kuning, hijau, biru, ungu dan lain sebagainya gitu. Nah, lingkungan sekolah ini punya peran yang sangat penting kemudian untuk mewadahi keberagaman ini dan menjembatani agar anak-anak yang ada di sekolah kemudian nanti bergaul di masyarakat itu mampu menghargai kemudian juga menoleransi perbedaan dan keragaman yang ada di Iya, masyarakat. Indonesia ini kan ada dan indah karena adanya keberagaman ya. keberagaman dan Mhm mhm. kita tidak bisa dipisahkan juga dengan keberagamaan gitu ya. Betul. Kita negara yang beragama meskipun tidak berdasarkan agama gitu Mhm ya, Mbak, mhm ya. mhm mhm. Jadi, saya pikir justru di sekolah inilah anak-anak dididik, anak-anak kemudian diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati apapun latar belakang agama dan budayanya. Mhm. Juga satu lagi bahasa, Mbak, Mhm gitu. mhm. Jadi, lingkungan pendidikan itu perannya sangat besar sekali ya untuk membentuk, sikap toleransi tadi yang seperti Bu Yuni katakan, ternyata kita Indonesia ini punya banyak sekali etnis, suku, keberagaman, dan keberagamaan, seperti itu Betul, ya Bu, betul betul. Yuni ya. Mhm. Nah, kemudian, sebetulnya apa tantangan terbesar yang dihadapi nih Bu Yuni dalam menciptakan lingkungan yang inklusif tadi dan juga bisa menghargai, perbedaan tadi Bu Yuni? Ya, tantangan terbesar menurut saya hari Iya, ini adalah yang pasti itu media, Mbak, oke. khususnya medsos gitu ya. Mhm mhm. Jujur ya, hari ini medsos ini kan sangat susah dikendalikan gitu Betul. ya, dan semua bisa mengakses gitu. Mhm. Eee, Indonesia yang menganut sistem kebebasan dalam berkomunikasi gitu, memang tidak mudah kemudian untuk mengendalikan. Saya sometimes jadi berpikir, "Oh kenapa misalnya Korea Utara, Cina gitu, Mhm. itu betul-betul memprotek masyarakatnya dari mohon maaf informasi-informasi toksik dan tidak baik dari luar," gitu. Eee, Tantangan hari ini medsos ini diakses siapa saja pada usia berapapun Iya, gitu. betul. Mbak Niken dan pemirsa podcast dimanapun Anda berada, saya pernah menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung selama 6 tahun, Mbak Niken, Mhm. gitu. Di media penyiaran kita itu benar-benar melindungi. Iklan rokok itu nggak boleh ada wujud Iya. rokok, Mbak. Mhm. Boleh ada iklan rokok antara jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Betul. Boleh ada bincang seks jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Mhm. Apa harapannya? Harapan kita tidak ada lagi anak-anak yang menonton, sehingga anak-anak tidak tercemari hal yang tidak baik itu gitu. Tapi hari ini Betul. dengan medsos siapapun bisa mengakses itu. Mohon maaf bahkan judi online itu udah seperti dinormalisasi aja. Mhm mhm. Pinjaman kayaknya meminjam itu pinjaman online hal yang biasa aja. Padahal kita ini kan dibekali sama orang tua gitu. Jangan sampai meminjam untuk bahkan kalau untuk makan itu juga nggak Mhm jangan sampai mhm. meminjam gitu ya, Mhm Mbak, ya. mhm mhm. Betul. Kenapa ya? Karena hutang itu dibawa mati dan harus dibayar. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian sekarang hari ini dinormalisasi oleh masyarakat termasuk tadi eksklusivitas mulai dari sekolah, kemudian lingkungan pergaulan, dan hal-hal yang, kemudian menyebabkan orang menjadi, "Oh, saya eksklusif nih, saya berbeda Mmm. dengan orang lain nih." Maka ya yang lain kemudian, tidak dihormati gitu ya, Mbak, ya. Bibit-bibit ini sudah mulai ditumbuhkan gitu. Yang paling banyak memang melalui medsos, Mbak, ya itu yang saya lihat dan saya amati gitu. Maka lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat gitu, Mhm. dan kita Mhm semua mhm. termasuk RRI, saya berterima kasih banyak gitu ya, dengan adanya RRI yang selalu menginspirasi dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Iya. gitu. Ini yang harus senantiasa kita jaga, Mbak, agar Indonesia ini tetap indah gitu dengan keberagamannya. Nah, kemudian bagaimana sih peran pendidikan, untuk tetap menjaga toleransi, persatuan dan kesatuan Mhm gitu. mhm. Satu hal yang selalu saya sampaikan bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah. Itu penting banget diingatkan. Pendidikan itu tanggung jawab sekolah dan guru saat di sekolah. Saat di sekolah. Saat di rumah tanggung jawab orang tua dan seluruh Mhm keluarga. mhm. Saat di masyarakat menjadi tanggung jawab kita semua.
gitu Mbak Niken. Mhm mhm. Jadi kita semua ini berperan penting untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif tadi sehingga membentuk anak-anak yang cerdas. Mohon maaf saya muslim ya, Mhm. soleh-solehah Betul. gitu, beretika, beradab, berbudi baik dan bertoleransi pasti gitu. Mhm mhm. Kenapa? Ya karena hari ini kita hidup di masyarakat yang beragam. Betul. Tadi beragam budaya, agama, bahasa gitu. Dan ini harus senantiasa kita jaga bersama-sama agar Indonesia emas yang kita idam-idamkan nanti benar-benar terwujud gitu Mhm Mbak mhm Niken. mhm. Jadi di zaman sekarang, di era saat ini seperti itu, memang susah ya Bu Yuni, kita Mhm, meng-counter untuk semua hal yang ada di media sosial dan seperti Bu Yuni katakan tadi, anak kecil pun bisa mengakses itu gitu, yang sebelumnya kita benar-benar hindarin gitu kan, mhm, nggak untuk iklan di media penyiaran, benar-benar di-counter untuk bukan untuk konsumsi anak iya, kecil, seperti itu kan, di mhm, usia-usia yang masih dini. Tapi kayaknya saat ini sudah bisa diakses semua kalangan, iya, kapan aja gitu, mhm, dan apa saja mhm, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang agak susah ya kalau bisa kita bilang iya, untuk, menghilangkan mhm, apa yang sudah terjadi di masyarakat sekarang. Bisa dikatakan seperti itu Bu Yuni? iya, bisa dikatakan seperti itu Mbak gitu. Jadi hari ini yang menurut saya yang sangat penting itu adalah menumbuhkan kesadaran Kesadaran. semua pihak gitu. Mhm Untuk apa? Untuk melindungi anak-anak kita mhm. dari bahaya negatif gadget gitu. Iya. Tentu kita ingin, setiap kemajuan teknologi itu pasti punya 2 sisi mata uang gitu, sisi positif dan sisi negatif. Mhm. Tentu kita ingin mengoptimalkan dan Iya. memaksimalkan sisi positif dari manfaat gadget gitu. Mhm mhm. Tapi tentu kita ingin meminimalisir sisi negatifnya, Mbak. Nah, ini butuh peran kita bersama gitu. Mhm. Pemerintah melalui regulasi tentu, yang sampai hari ini, untuk regulasi medsos ini kita taunya undang-undang ITE ya Mbak, Iya. yang Mhm. banyak sekali pasal karet dan ternyata juga tidak mudah diterapkan gitu. Eee, kemudian Kemudian, kita berharap dari para pendidik lewat, kurikulum yang mereka pakai. Kemudian melalui masyarakat kita tentu berharap tokoh masyarakat, tokoh Mhm 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 agama, mhm. tokoh pendidikan itu berperan aktif juga untuk merangkul anak-anak muda yang memang hari ini itu dunianya berbeda dengan dunia saya Betul dulu betul gitu ya betul. Mbak Niken ya. Dulu itu kalau pagi-pagi kita itu piket ya, piket itu bersih nyapu gitu ya, ngelap meja, bawa taplak, bawa bunga gitu. Terus nanti kan halaman sekolah tuh luas, Mbak. Mhm. Kita nyapu bareng-bareng dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, nyapu, dikumpulin sampahnya, dikomposin, kemudian untuk nanti mupuk tanaman gitu. Tapi hari ini mohon maaf gitu, sometimes saya nggak tahu ya di sekolah-sekolah yang eksklusif gitu, Eksklusif, semua dilayani gitu ya. iya, ada tanda kutipnya eksklusif tadi ya. Iya betul. Padahal kita yang saat ini menjadi orang tua di zaman sekarang juga kadang-kadang rindu dengan metode-metode seperti itu ya Bu Yuni ya. Iya, Gimana anak-anak kok nggak dapetin apa yang diajarin di zaman kita dulu ya mhm, gitu mhm, kan. Kok sekarang kayaknya ada pembiaran ya seperti itu. Jadi memang, seperti Bu Yuni katakan bahwa bukan hanya guru yang mhm, punya peran untuk menciptakan atau, menciptakan lingkungan yang inklusif tadi yang bisa mhm, menghargai perbedaan, tapi ternyata orang tua di rumah juga punya peranan. Lebih besar lagi masyarakat lebih punya peranan lagi, seperti itu ya Bu Yuni ya? iya. Jadi gini Mbak, ini juga mohon dipahami juga, hari Mhm. ini tuh ada ketakutan dari para pendidik gitu. Iya Kan betul. banyak sekali kasus nih ya Mbak Iya Niken, betul. mohon maaf gitu. Misalnya ada anak yang kemarin kasus yang rame itu di Jawa Tengah ya, Mhm. yang seorang ustadz kemudian, kepalanya kena sendal gitu. Iya, miris Astagfirullahaladzim. ya Bu ya? Ya, ya, bahkan kemudian sampai dan kasus-kasus seperti ini kan banyak terjadi gitu, Mhm. bahkan kemudian guru diintimidasi, dipidana gitu. Jadi kemudian ada oknum-oknum guru yang kemudian kata guru, "Udahlah, ngapain kita, mendidik dan baik anak-anak dengan cara yang keras gitu. Karena kalau kita keras keras tujuannya baik gitu. Betul. Kalau keras tujuannya baik sih menurut saya nggak Iya apa-apa. iya, Kenapa? Karena anak-anak ini butuh disiplin, Mbak, benar. gitu. Pada usia-usia tertentu mereka butuh disiplin gitu. Disiplin untuk tahu bahwa, kamu ini pelajar. Pelajar itu punya aturan gitu.
hormat kepada orang tua, sayang kepada yang lebih muda, patuh kepada guru, patuh kepada orang tua gitu. Kalau itu saklek menurut saya ya, dan Mhm. harus dipatuhi gitu. Betul. Ketika mereka tidak patuh, ya harus dihukum. Maksud saya gitu, hukuman tentu yang mendidik gitu ya Mbak ya. Mhm mhm Saya ingat mhm. banget waktu saya kelas 3 SD nih Mhm Mbak, mhm. sebelum pulang sekolah itu guru guru kelas saya itu 9 kali 7, 8 kali 9 gitu. Iya, Kalau nggak hafal itu tangan kita begini ya Mbak ya, terus kemudian ada penggaris panjang itu dipukul gitu. dan itu masih legal ya. Ya, Masih kita masih bisa menerima gitu. dan sampai Tapi setua kayaknya ini Mbak, sekarang saya hafal kali-kalian iya gitu. betul. Atau guru ngaji saya gitu, kalau alif ba ta'nya, idgham biguna, idgham bila gunanya nggak bener gitu tuh, ya siap dirotan juga Mhm. gitu. Tapi ya nggak apa-apa, masya Allah tabarakallah gitu. Kalau memang, tujuannya untuk baik ke depannya ya, Bu, ya? Betul betul. Seperti Nah, itu. hal ini yang kemudian memang butuh kesadaran kita Iya, bersama dan betul. tentu orang tua juga harus sadar, guru melakukan hal itu untuk apa? Untuk mendisiplinkan, untuk menegakkan etika dan adab gitu ya. Mhm mhm. Selain ilmu, adab dan etika itu juga sangat penting Mbak, Betul gitu. betul. Ya ya gitu. Jadi menurut saya, kemudian ini yang harus kita tumbuh kembangkan Mbak, Mhm. untuk sama-sama menjaga adab dan etika di tengah, berbagai carut marut dunia yang hari ini Iya. sangat memprihatinkan Mhm tentu gitu mhm Mbak Nike. mhm mhm. Baik kalau begitu, kita jeda sejenak Bu Yuni, nanti Boleh? akan kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali lagi dalam podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya. Kita lanjutkan obrolan kita bersama Ibu Yuni, yang merupakan praktisi pendidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ya Bu ya. Iya betul. Kita lanjutkan lagi, tadi emang sudah menarik sekali perbincangan di awal-awal tadi, dan yang ingin saya tanyakan sekarang ini seperti apa atau apakah ada pengalaman atau kisah nyata yang yang menginspirasi Ibu selama menjalankan peran sebagai praktisi pendidikan terkait dengan keberagaman ini Bu Yuni? Ya, tadi saya sampaikan ya Mbak ya, Mhm. bahwa saya lahir besar di Magelang. Nah, Magelang. yang keberagaman dan keberagamaannya itu tadi sangat-sangat inklusif gitu Mhm ya Mbak, mhm bahkan satu keluarga yang berbeda-beda agama tuh mhm. saya ketemu gitu ya. Nah, terus kemudian pas kuliah S1 saya tuh punya teman akrab. Teman akrab itu kebenaran agamanya Kristen Mbak. Sekarang dia karena punya suami orang Amerika, Mhm. dia jadi warga negara Amerika dan tinggal di California. Dan Mhm. kami sampai sekarang tuh masih udah seperti saudara ya. Kalau lebaran dia tuh buatin saya kue gitu. Mhm Kalau mhm. kalau dia Natal juga saya sering kirim-kirim makanan gitu. Mhm. Dulu waktu masih di Jogja, sama-sama di Jogja ya. Dan hari ini kami masih berhubungan dengan Komunikasi baik dengan ya, baik, keep in heeh. touch gitu Mhm ya. mhm. Meskipun ya agama kami berbeda, it's okay, never mind gitu Mhm ya. mhm mhm. Jadi anak-anakku semua, para pemirsa podcast RRI dimanapun Anda berada, justru hidup ini kan jadi indah ya kalau kita merangkul teman-teman yang berbeda Iya. gitu. Menurut saya pengalaman itu memperkaya jiwa gitu ya Mbak ya. Mhm Kalau mhm. kemudian ada gesekan-gesekan dan perbedaan-perbedaan pendapat ya biasa aja gitu ya. Kenapa ya? Karena kemudian teman saya tadi mohon maaf, itu orang Dayak Mbak, dan Mmm. saya orang Jawa ya Mhm gitu. mhm. Tentu budayanya tentu banyak berbeda Iya gitu. betul. Mungkin bagi dia yang orang Dayak, non muslim itu makan babi ya biasa aja gitu. Iya, Kalau buat kita kan nggak boleh gitu, tapi kita saling menghormati dan menghargai. menghargai. Atau hari ini saya punya teman mohon maaf yang, saya kemudian, ikut yoga ya setiap hari Minggu itu, guru saya yoga itu teman Hindu gitu, dan teman-teman saya yoga juga kebanyakan beragama Hindu, tapi ya nggak apa-apa aja gitu. Mhm mhm. Mereka tahu kalau misalnya kita makan bareng-bareng gitu ya Mbak ya, ya kita untuk Mbak Yuni jangan makan ini ya, ini piringnya untuk Mbak Yuni, atau saya bawa piring sendiri Mhm gitu, mhm agar mhm. aman gitu.
ya nggak apa-apa aja Mbak, Mhm biasa mhm. aja gitu. Mhm. Di satu sisi pas kita yakin gitu, teman-teman kita yang berbeda keyakinan, berbeda adat dan budaya dari kita, pasti menghargai kok. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka menghargai kita tentu juga harus menghargai dan menghormati mereka, Iya, gitu Mbak Niken. betul. Itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak Mhm saya mhm gitu, mhm. kepada mahasiswa saya, karena kebetulan saya ngajarnya di perguruan tinggi nih Mbak gitu. Kembali ke kurikulum gitu. Hari ini Mhm. kurikulum itu kan, kalau sebelumnya ada kurikulum merdeka, Iya, hari ini ada deep learning atau betul. belajar mendalam gitu. Nah, belajar mendalam ini kan nggak cuma, output Mbak, tapi ada outcome gitu. Ada sesuatu yang berdampak, bermanfaat yang bisa kita rasakan bersama gitu. Saya memberi contoh misalnya hari ini kalau di UIN Raden Intan Lampung itu Iya, kami ada KKN dan PKL terintegrasi. Ada yang di sini deh. ada dong. Itu programnya Ada. apa, Mbak? Mhm. Setiap kelompok membuat 100 lubang resapan biopori Mhm. dan menanam 50 pohon kebetulan karena dapatnya pohonnya cuma 50 bibit gitu. Mhm. Untuk apa? Ini ditanam di seluruh tempat di Kota Bandar Lampung Mhm gitu. mhm mhm. Lubang resapan biopori kita harapkan bisa menyerap lebih banyak air hujan Iya. gitu. Sehingga air hujan ini tersimpan, Mbak, dan tidak menggenang. Dan selain itu lubang resapan biopori ini bisa diisi sampah organik dan nanti bisa kita panen menjadi kompos Mhm. untuk kembali menanam pohon. Mhm Dan mhm. kita harapkan pohon yang ditanam itu nanti hidup Mbak, subur dan kemudian menyerap air, menyerap polusi dan menghasilkan oksigen sehingga udara di Kota Bandar Lampung menjadi lebih segar, Mhm. menjadi lebih bersih gitu ya Mbak Iya. ya. Dan kita tidak peduli nanamnya di samping gereja, nanamnya di pinggir kali gitu. Ini kita harapkan juga menjadi salah satu dakwah humanis gitu ya Mbak ya. Mhm mhm. Dakwah dan, pendidikan yang berdampak untuk Iya. masyarakat. Mhm. Dampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Betul. Saya berharap dengan kurikulum yang kemudian belajar mendalam, kurikulum yang berdampak, maka pendidikan ini berdampak juga untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat Mhm mhm gitu Mbak mhm. Niken. Memang menarik sih ya Bu sebetulnya kalau kita bisa lebih memahami keberagaman itu ya Bu ya, di Yap, tengah situasi yang, terjadi saat ini gitu loh kan kita tidak menutup mata juga terlalu banyak gejolak yang terjadi gitu mhm kan. Kalau dari tantangan yang kata Bu Yuni tadi, media sosial mhm, terutama, kita ingin anak-anak kita juga tahu bahwa kita punya keberagaman, ya, sulit nggak untuk mewujudkan hal itu? mestinya gitu. Kalau kemudian semua pihak bergandeng tangan, Mhm bersama-sama, mhm. eee, semangatnya satu gitu ya Iya. Mbak ya, untuk kemudian menghargai keberagamaan dan bertoleransi, saya Mhm pikir bisa gitu. mhm. Kemenkominfo kemarin sudah ngangkat pacu jalur. Iya Ya, itu bukan tanpa skenario di iya, betul belakangnya, betul. ada biaya besar yang Yang digunakan kemudian sehingga jadi viral kan? nah, kalau hal-hal baik ya saya pikir nggak Iya apa-apa. betul. Ayo mari Mhm bergandeng tangan mhm bersama-sama kita viralkan. Apa itu? Misalnya yang hari ini kita angkat adalah keberagaman iya. gitu. Mhm Kita harus menghargai dan menghormati, Mbak, bahwa yang membedakan Indonesia dengan daerah lain, dengan negara lain adalah budaya kita yang beragam gitu. mhm Ada lebih dari 600 budaya, ada lebih dari 200 bahasa yang ada di Indonesia yang ini tentu harus kita lestarikan. Saya mhm. ingat banget waktu itu Prof. Hilman almarhum dari Lampung tuh mengatakan bahwa bahasa Lampung itu termasuk salah satu bahasa yang dikhawatirkan akan punah Punah. 100 tahun ke depan jika tidak dijaga. Iya. Dan kembali lagi saya bilang terima kasih RRI, Mhm salah satu lembaga penyiaran publik yang berkomitmen gitu ya, mhm. untuk melestarikan bahasa Lampung. Ini keragaman yang Iya. harus kita jaga Mbak, Mhm mhm. gitu. Keindahan budaya, kuliner, ini, kemudian adat istiadat, Mhm. pakaian Pakaian. gitu. Mhm Ini tentu harus kita lestarikan agar kita melegasi, mewariskan hal-hal baik kepada mhm anak mhm mhm. dan generasi penerus kita gitu, Mbak Niken. Baik. Tadi Ibu sempat katakan ada kurikulum yang saat ini tengah dijalani itu deep learning. Yap, Apakah itu sudah memadai menurut Ibu untuk kita bisa sama-sama mendukung pendidikan toleransi atau keberagaman tadi? mestinya iya Mhm mestinya iya karena hari ini sekolah dan guru, diberi otonomi mhm. untuk kemudian mengembangkan kurikulum yang mereka buat gitu ya, Mbak, Oke. tentu sesuai dengan, "Oh saya di Lampung,
di kota Bandar Lampung, deep Mhm. learning apa yang dibutuhkan anak-anak Mhm gitu mhm. ya. Tentu berbeda dengan misalnya di pesisir barat, Lampung Barat, Mesuji gitu Mhm ya. mhm. Mungkin di sana karena masyarakatnya bertani, berkebun, maka anak-anak harus punya keterampilan misalnya agar tanaman subur Oke bagaimana ya. oke. Kalau di Bandar Lampung, di tengah perkotaan gitu ya. Mhm. Bagaimana kemudian masyarakat bisa hidup sehat gitu ya. Misalnya something like that ya Mbak Iya, ya. mhm. Nah, kemudian kalau di Bandar Lampung ini kan masih masyarakatnya lebih beragam gitu baik dari sisi budaya, adat istiadat, agama dan bahasa. Nah, bagaimana kemudian mengajak anak-anak ini untuk kemudian menoleransi dan kemudian menghargai perbedaan itu dalam hidup dan kehidupan sehari-hari gitu, Mhm Mbak. mhm. Nah kemudian pada akhirnya apa yang bisa dilakukan pengambil, kebijakan pendidikan nih Ibu untuk memastikan bahwa nilai-nilai persatuan ini benar-benar, dihidupkan di lingkungan pendidikan? Ya, Mbak Niken kita ingat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Mhm mhm 1945. mhm. Di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas Iya. bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu. Nah, bagaimana kemudian kita mengejawantahkan 5 sila itu, Undang-Undang Dasar 45 dalam pendidikan dan keseharian kita Mhm gitu. mhm. Kalau dulu ada butir-butir Pancasila, saya ingat Iya, banget gitu betul ya. Saya betul. ikut lomba. Kita harus ngapal juga ya kalau dulu. Saya ikut lomba sampai tingkat provinsi bahkan Mhm. gitu. Kita hafal ya Mbak ya 36 butir. Hari ini mungkin sudah jadi Kayaknya lebih sekarang udah udah lupa ya? Apa ini perlu dihidupkan lagi gitu? betul, harus dihidupkan lagi Gitu ya, heeh. tuh. Pengamalan sila ke-1 itu apa, sila kedua apa, Betul, jadi ketiga lombanya juga bukan cuma lomba ngevlog. Kalau dulu kan kita kan ya, lombanya ada sila Pancasila, mhm kemudian butir-butir Pancasila, mhm, kemudian undang-undang dasar seperti itu. Tapi kalau sekarang kan kayaknya susah ya. agak susah ya Mbak Iya ya? betul, Ketemu anak-anak ditanya sila ketiga apa gitu, lupa ya? pasti dirunut lagi nanti apa ya, Nah, 1, 2, 3 seperti itu kayak anak-anak ya Bu ya? eee, baik jadi karena ini kebetulan bulan Agustus mari kita wujudkan cinta tanah air dan bangsa Mhm, melalui pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. mhm, Kemudian yang kedua, saya selalu mengingatkan ternyata memupuk, rasa cinta tanah air, memupuk toleransi dan kemudian mencintai keberagaman, itu juga bisa dilakukan dengan misalnya mengajak anak-anak, untuk menyanyi lagu-lagu daerah gitu ya, iya, Mbak, ya. Saya ingat banget gitu waktu kecil itu, ya saya hafal lagu dari, Bungong Jempa sampai, lagu dari Papua itu, dari Sabang sampai Merauke Merauke. ya. Lagu-lagu daerah itu hafal gitu ya, Mbak, Mhm, ya. Itu kan juga mewujudkan, rasa cinta tanah air kita iya gitu betul ya. betul. Nah, ini mari kita hidupkan lagi gitu. Kalau saya gitu, karena kemudian saya ngajarnya di UIN ya, Mhm, sebelum, belajar kita ngaji dulu. Setelah selesai belajar saya ajak anak-anak untuk menyanyi lagu wajib nasional tuh, Mbak, gitu. mhm Dan mhm, sekarang mau saya tambah nih lagu daerah gitu, mhm mhm. agar kita mencintai dan ingat bahwa Indonesia ini dijalin dari Sabang sampai Merauke. Ada puluhan ribu kepulauan kecil yang kemudian harus kita jaga dan Betul, kita jalin bersama-sama agar persatuan dan kesatuan kita tetap terjaga gitu Mbak Niken. baik. Nah, apa harapan Ibu sendiri nih untuk, generasi muda Indonesia, Mhm, khususnya dari Provinsi Lampung, untuk bisa terus menjaga persatuan di tengah keberagaman yang terus berkembang ini, Bu? oke. Baik untuk anak-anakku di Lampung, mari bersama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan, kita cintai keberagaman dan keberagamaan budaya, adat yang berbeda-beda, sesuai dengan peran kita masing-masing gitu. Mhm Mbak mhm. Niken misalnya tentu dengan siaran-siaran dan program-program yang Iya, menginspirasi, dengan tetap, mengedepankan persatuan dan kesatuan. Saya sebagai pendidik tentu mengajak mahasiswa saya, masyarakat di sekitar saya agar tetap menghormati perbedaan dan keberagaman gitu. mhm, Dan, tentu mungkin adik-adik mahasiswa, para pelajar, mari kita saling hormat dan menghormati, apa budaya latar belakang budayanya, apapun latar belakang adat istiadatnya, apapun latar belakang agamanya gitu. Karena, Indonesia ini ada dan berdiri sampai hari ini karena keberagaman.
Baik, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan pada hari ini oleh praktisi pendidikan kita dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Ibu Sri Wahyuni M. Sos. Mudah-mudahan saja bermanfaat apa yang kita bincangkan pada hari ini di podcast RRI Bandar Lampung, Bu Yuni. Terima kasih Bu Amin. Yuni untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan saja ke depannya kita bisa terus ngobrol lagi, memberikan inspirasi bagi masyarakat juga, khususnya pendengar RRI Bandar Lampung ya Bu ya. Oke, terima kasih kembali RRI yang selalu memberi kepercayaan kepada saya. Salam Baik. untuk semua. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa podcast RRI Bandar Lampung pada hari ini, podcast kita dengan topik bahasan lingkungan pendidikan sebagai tempat belajar bersama dalam keberagaman. Semoga bisa menjadi awal perubahan bukan hanya di sekolah tapi juga bagaimana cara kita memandang satu sama lain. Saya Niken Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hari tanpa karya. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu Indonesia is me, kau dan aku.